Bukan doa yang kurang kuat, tapi sikapmu yang membuat rezeki ragu mendekat. Selama kita masih memelihara energi negatif, keberkahan sulit bertahan lama. Saksikan video ini dan kenali sikap-sikap yang sering tidak kita sadari tapi mengusir rezeki. Tidak semua hambatan terlihat jelas. Beberapa justru bersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari dalam pikiran, ucapan, dan sikap yang kita anggap wajar. Namun, justru dari sanalah kita sering tersendat tanpa kita sadari. Kini saatnya membuka hati lebih jujur dan menyadari apa yang sebenarnya sedang kita pelihara. Mari kenali 8 sikap negatif yang bisa mengusir rezeki dari kehidupan tanpa permisi. Yang pertama, sering mengeluh. Beberapa waktu lalu, saya pernah melewati masa-masa di mana setiap hari rasanya penuh keluhan. Bukan karena saya ingin mengeluh, tapi karena saya merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap jauh dari harapan. Sampai suatu hari, sahabat saya berkata pelan, "Bukan dunia yang menolakmu, tapi cara kamu melihat hidup yang terlalu berat." Kalimat itu menghentikan saya. Sejak itu, saya mulai lebih sadar bahwa saat kamu sibuk mengeluh, kamu sedang mengurung diri dalam pikiran sempit yang tidak memberi ruang untuk solusi. Seperti kata Eckhart Tolle, keluhan adalah bentuk penolakan terhadap saat ini. Kalau kamu terus menolak kenyataan, bagaimana rezeki bisa datang menghampiri? So, apakah kamu sudah sedang memeluk keluhan yang diam-diam melemahkan langkahmu? Yang kedua, iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain. Saya pernah menyaksikan seorang teman yang hidupnya terasa seperti jalan di tempat. Ia rajin bekerja, jujur, dan tidak pernah mengeluh di depan orang lain. Tapi setiap kali melihat orang lain berhasil lebih cepat, wajahnya berubah. Ada perasaan kesal yang sulit disembunyikan seolah hidup sedang tidak adil padanya. Saya tidak langsung menghakimi karena saya pun pernah merasakan hal yang sama. Tapi satu hal yang saya pelajari, rasa iri itu pelan-pelan menguras energi. Ia membuat kamu buta terhadap jalanmu sendiri karena terlalu sibuk melihat jalan orang lain. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, coba tanyakan pada dirimu, apakah yang kamu cari adalah keberhasilan atau pengakuan? Saat kamu mulai belajar, mengagumi, bukan membandingkan, justru dari situlah langkah baru dalam hidupmu akan terbuka. Yang ketiga, meremehkan kebaikan kecil. Hidup kadang seperti mesin tua yang lama tidak dipanaskan. Kamu duduk di belakang kemudi, memutar kunci, tapi mesin hanya berderak pelan tanpa mau menyala. Kamu ulangi lagi dan lagi, tapi tetap sama. Lalu kamu mulai ragu apakah mesinnya rusak atau jangan-jangan kamu sudah kehilangan arah. Padahal seringkali yang dibutuhkan bukan servis besar, cukup percikan kecil sedikit oli, setetes bensin, atau bahkan hanya niat untuk membersihkan dari debu. Begitu juga dalam hidup, kamu menunggu momen besar agar bisa merasa layak bersyukur. Padahal keajaiban itu sering menyamar dalam bentuk yang sederhana. Senyum orang asing, rezeki kecil di tengah kebutuhan besar, atau pelukan diam-diam dari orang yang peduli. Kalau hari ini hidupmu terasa seperti mesin yang mogok, jangan tunggu keajaiban besar untuk menyalakannya. Coba lihat lebih dekat, bisa jadi ada kebaikan kecil di sekitarmu yang selama ini kamu abaikan. Dan itulah tombol rahasia untuk menyalakan perjalanan baru dalam hidupmu. Yang keempat, menunda-nunda tindakan. Bayangkan kamu sedang hidup di sebuah ladang luas tempat segala jenis makhluk mencari kehidupan. Di sana ada kura-kura, ia lambat, tapi setiap pagi bangun lebih dulu untuk memulai langkah kecilnya. Meski geraknya pelan, ia tidak pernah melewatkan hari tanpa bergerak maju. Ia tahu panen besar tidak datang dari satu lompatan, tapi dari jejak-jejak kecil yang dikumpulkan dengan setia. Di sisi lain, ada si belalang, lincah, pandai bicara, dan penuh rencana. Tapi setiap kali waktunya menabur benih, ia berkata, besok saja, hari ini belum pas. Ia menunggu angin tenang, langit cerah, dan ladang kosong. Sayangnya musim terus berjalan dan ladang tidak pernah menunggu. Sampai akhirnya waktu panen tiba, si kura-kura memetik hasil dari langkah kecilnya, sementara si belalang hanya memandangi ladang kosong sambil berkata, seandainya dulu aku mulai. Dalam hidup, kita sering berada di antara dua karakter itu, kadang sabar dan melangkah, tapi lebih sering menunda karena ingin segalanya sempurna. Sekarang coba kamu tanya ke dalam diri sendiri, kamu sedang menjadi siapa? Kura-kura yang lambat tapi konsisten, atau belalang yang sibuk menunggu hari yang tepat yang tidak pernah datang? Yang kelima, tidak jujur pada diri sendiri. Beberapa waktu lalu saya melihat seekor burung kecil di pinggir jalan. Sayapnya tampak terluka, tapi ia tetap mencoba terbang.
memaksa diri untuk melompat dari ranting ke ranting. Awalnya saya kira ia baik-baik saja karena gerakannya cepat dan ia tampak tidak menyerah. Tapi semakin lama saya perhatikan burung itu makin lelah. Ia tidak benar-benar bisa terbang, hanya berpura-pura agar tidak terlihat rapuh. Entah kenapa pemandangan itu terasa dekat sekali. Saya jadi teringat masa ketika saya sendiri pernah berpura-pura baik-baik saja di depan banyak orang. Sibuk tersenyum dan terlihat kuat, padahal hati saya penuh beban yang tidak terselesaikan. Kadang kamu dan saya terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa bahwa yang paling butuh dijaga adalah isi hati sendiri. Seperti burung itu, kamu terus memaksakan diri, padahal yang kamu butuhkan bukan sayap baru, tapi keberanian untuk berhenti sebentar dan jujur bahwa kamu sedang terluka. Seperti kata Paulo Coelho, jangan pernah mengorbankan kedamaian demi penampilan. Yang keenam, mengabaikan rasa syukur. Beberapa waktu lalu saya duduk bersama seorang yang sedang merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Ia bilang, saya sudah mencoba banyak hal, tapi hasilnya belum juga terlihat. Saya hanya tersenyum, lalu mengajaknya mengingat hal-hal kecil yang masih ia miliki. Kesehatan ibunya, anak-anak yang masih bisa tertawa, dan pekerjaan yang meski sederhana tetap ada. Pelan-pelan wajahnya berubah, matanya mulai tenang seakan ia baru sadar selama ini terlalu sibuk menunggu keberhasilan besar. Sampai lupa mensyukuri hal-hal kecil yang sudah lebih dulu datang. Kadang kamu dan saya juga begitu, kamu menuntut hidup memberikan lebih padahal kamu belum benar-benar menghargai apa yang sudah ada. Seperti kata Melody Beattie, rasa syukur membuka pintu kehidupan dan mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Kalau hari ini hidupmu terasa berat bukan karena kurangnya rezeki, tapi karena batinmu belum sepenuhnya hidup menerima. Sudahkah kamu benar-benar bersyukur hari ini? Yang ketujuh, menyimpan dendam dan amarah. Saya pernah melihat seekor anjing jalanan yang terluka kakinya karena diserang anjing lain. Sejak hari itu setiap kali ada hewan mendekat, ia langsung menggonggong keras dan menyerang duluan, bahkan pada yang datang dengan damai. Ia hidup dalam siaga, takut disakiti lagi. Tapi semakin ia menjaga lukanya, semakin ia kehilangan kesempatan untuk berteman, untuk tenang, bahkan untuk sembuh. Melihat itu, saya jadi teringat bagaimana manusia pun sering begitu. Saya sendiri pernah berada di titik itu, menyimpan amarah, menyembunyikan luka, merasa semua orang harus dijaga jaraknya. Tapi semakin saya genggam dendam itu, semakin hidup terasa sempit dan berat. Kata Nelson Mandela, menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Kalau hari ini kamu merasa sulit maju, coba tengok hatimu, bukan karena dunia menahan langkahmu, tapi karena kamu belum rela melepaskan luka yang sudah terlalu lama tinggal. Yang kedelapan, merasa paling benar dan enggan belajar. Dalam buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, ada satu kutipan yang selalu saya ingat. Ia menulis, semakin kita percaya bahwa kita sudah tahu segalanya, semakin sedikit ruang yang tersedia untuk bertumbuh. Kalimat itu begitu mengena karena saya pernah merasakannya sendiri. Dulu saya pernah begitu yakin dengan pilihan saya, bahkan ketika orang-orang terdekat mencoba memberi masukan. Bukan karena saya lebih tahu, tapi karena saya tidak siap mendengarnya. Saya lebih sibuk membuktikan bahwa saya benar daripada membuka hati untuk melihat kemungkinan lain. Hasilnya saya justru melewatkan banyak peluang penting hanya karena terlalu keras kepala mempertahankan ego. Mungkin kamu pernah ada di titik itu. Merasa sudah cukup pintar, merasa masukan dari orang lain tidak relevan. Tapi coba tanya kembali ke dalam diri, apa benar kita sudah tahu semua? Apa benar jalan kita satu-satunya yang paling tepat? Belajar tidak membuat kamu rendah, justru disitulah letak kerendahan hati yang mengundang rezeki datang. Kalau hari ini kamu sedang merasa buntu atau kehilangan arah, bisa jadi jawabannya bukan terletak pada langkah berikutnya, tapi pada keberanian untuk mengakui bahwa kamu belum tahu semuanya dan masih perlu belajar lagi. Saya tahu hidup kadang terasa penuh tuntutan, kejar target demi berharap semuanya membawa bahagia. Tapi perlahan mulai lelah, bukan karena kurang usaha, tapi karena lupa mendengarkan isi hati sendiri. Seperti kata Lao Tzu, ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan. Mungkin yang kamu cari selama ini bukan sekedar rezeki, tapi rasa tenang yang tumbuh dari kejujuran terhadap diri sendiri. So, sekarang cobalah dengar baik-baik apa yang sebenarnya paling kamu butuhkan hari ini. Uang? Kedamaian, pengakuan, atau rasa cukup yang datang dari dalam. Kalau ada satu bagian dari video ini yang terasa menampar hatimu, jangan abaikan. Itu adalah suara dari dalam diri yang selama ini kamu tutupi dengan sibuk dan pura-pura kuat.
Bagikan video ini kepada mereka yang kamu cintai. Tekan tombol like dan subscribe agar kamu bisa terus menemani perjalanan ini bersama saya. Ingat, rezeki sejati tidak hanya tentang materi, tapi tentang ketenangan yang tidak bisa dibeli.